Saya hanya mengatakan munculnya Jokowi. Hubungan antara para elit politik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra memanas. Para petinggi partai bentukan Prabowo Subianto berang karena para pimpinan Partai Banteng tak konsisten terhadap janji pada tahun 2009. Konon, PDI Perjuangan berjanji mendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2014 karena kontribusi atas pencalonan Megawati Soekarno Putri pada pemilihan presiden tahun 2009. Boleh jadi para elit Partai Banteng saat ini tengah menghadapi dilema. Di satu sisi, dalam 10 tahun terakhir, partai kaum marhain ini secara konsisten menempatkan diri sebagai oposisi. Sikap ini diambil karena sang ketua umum tidak ingin bersikap seperti partai politik lain yang hanya sekedar berada di kursi kekuasaan. Tentu saja menjadi oposisi dalam sebuah pemerintahan membuat akses terhadap ekonomi menjadi terbatas. Menghadapi pemilu 2014 mendatang, tampaknya PDI Perjuangan bertekad untuk memenangi pemilihan orang nomor 1 di negeri ini. Harapan membuncah ketika sejumlah kader sejumlah lembaga survei menjadi tokoh paling populer serta memiliki peluang menang jika menjadi calon presiden. Peluang Jokowi untuk menjadi calon presiden dari partai yang dipimpin Megawati semakin besar ketika dalam Rakernas awal September silam, secara tersirat sang ketua umum akan memberikan kesempatan bagi kadernya yang memiliki peluang besar dalam pemilihan presiden. Saya mengajak kita bersama untuk merenung sejenak. Aduh, bagaimana ya nasibnya Bung Karno itu? Makanya tadi Pak Jokowi, saya rasakan beliau mendapatkan getaran itu. Karena saya bilang, loh buat apa tepok-tepok tangan? Orang baru dapat getaran. Belum habis kok mesti terus begitu. Itu namanya reaktif. Entahlah, pernyataan Megawati itu hanya sekedar pesan untuk kerelaannya untuk memberikan tiket calon presiden kepada Jokowi atau sebuah pernyataan dalam arti sesungguhnya, namun tak terkait soal calon presiden. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghormati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 66. Namun yang pasti, Dedication of Life, penggalan sebuah surat yang ditulis Presiden Soekarno pada 10 September 1966 ini telah membuat para peserta Rakernas PDI Perjuangan seolah terhipnotis. Keinginan untuk menjadi sebuah partai politik yang bisa memenangi Pilpres tahun depan tercermin dari gegap gempitannya sambutan peserta usai Jokowi membacakan penggalan surat yang menjadi bagian wajib dalam hajatan politik PDI Perjuangan. Tentu saja ini membuat para petinggi Partai Gerindra berang. Ya sebaiknya Jokowi tahu diri lah ya, mengukur diri gitu. Apakah dari seorang wali kota Solo menjadi
Gubernur DKI yang belum dapat terbukti keberhasilannya belum 1 tahun. Dan ini kan katakan ada beberapa proyeknya yang tadinya dianggap spektakuler ternyata mengalami kegagalan-kegagalan. Tidak ada kontrak politik. Yang ada adalah janji politik. Janji politik kepada siapa? Kepada rakyat. Dan itu diucapkan juga di depan rakyat bahwa akan membenahi dalam waktu 5 tahun. Siapa yang mengucapkan? Mereka sendiri. Baik Pak Jokowi maupun Pak Basuki. Gitu. Jadi kita hanya mengutip apa yang mereka sampaikan.
Tim Politika berkali-kali berupaya meminta tanggapan Prabowo Subianto, namun tak mudah menemuinya. Menurut sumber-sumber di internal Partai Gerindra, mantan Danjen Kopassus itu sedang memberikan pembekalan kepada para calon anggota legislatif. Di sebuah tempat tersembunyi, di sebuah kaki gunung di Jawa Barat. Sekretaris Jenderal PDIP, Cahyokumolo, menanggapi dingin terkait manuver yang sengaja dilemparkan dalam upaya mengembosi partainya. Menurutnya, hal tersebut merupakan ketakutan lawan politik PDIP jelang pemilu 2014. Jangan-jangan ini hanya sebuah ketakutan politik ya. Ya dari partai-partai lain terhadap keteguhan sikap Ibu Megawati terhadap munculnya Jokowi, jangan sampai menimbulkan ketakutan tokoh-tokoh politik. Satu. Yang kedua, komitmen apa? Kalau memang tadi Gerindra mengatakan ada komitmen. Komitmennya jelas, 2009 PDI Perjuangan dengan Gerindra berkoalisi, di mana PDI Perjuangan mempunyai suara terbesar dibanding Gerindra, maka kita menyiapkan capresnya Ibu Mega dan Gerindra bersedia sebagai cawapresnya. Itu yang saya pahami. Ketika diminta tanggapannya atas pernyataan keras dari para petinggi Partai Gerindra terkait kontrak politik 2009, Megawati memilih diam. Ibu PDIP. Gerindra Mas dengan Pak Sekjen. Gak usah Gerindra, PDIP aja. Tanggapan seperti apa Bu? Mas Sekjen, Mas Karti, Mas Sekjen, Mas Pak Sekjen. Saya tidak mau mencampuri urusan partai lain. Tetapi seperti juga diketahui dan itu sudah menjadi domain publik bahwa Bu Mega nanti yang menentukan. Ya kita lihat. Saya hanya mengatakan begini dulu 2009 kami mendukung Bu Mega. 2014 kami berharap. Masa berharap saja tidak boleh? Kerap kali kan kontrak politik itu ada di bawah publikasi gitu ya. Artinya kita juga tidak tahu persis sebetulnya apa aja item-item yang kemudian dikonsensuskan atau di memorandum of understanding di antara mereka gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi agak sulit gitu ya untuk kemudian kekuatan seperti Gerindra itu juga betul-betul menjadikan kontrak politik sebagai alat paksa gitu untuk kemudian supaya menjadikan PDIP tetap mendukung Gerindra, tapi sebagai psy war gitu ya, psychological war gitu ya dari Gerindra terhadap PDIP bahwa PDIP dulu pernah berjanji atau pernah melakukan kontrak politik ya. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh elit Partai Gerindra sekarang itu dalam konteks itu gitu. Mengingatkan sekaligus membangun satu membangun satu psy war gitu ya, bahwa ingat loh 2009 lalu Anda pernah terikat satu kontrak politik gitu ya. Tetapi itu juga akan sangat sulit untuk sampai pada output PDIP akhirnya kembali misalnya menaati kontrak politik yang ditandatangani pada 2009 lalu. Kekompakan antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra pada Pilpres tahun 2009 bisa jadi akan menjadi sejarah. Upaya membangun kebersamaan yang telah dirintis sejak awal, kecil kemungkinan terus berlanjut. Sama sekali tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran terhadap siapapun yang maju. Dinamika politik ke depan itu saya kira masih akan banyak. Ini bukan satu pergerakan yang statis dari politik kita. Jadi masih 6 bulan itu masih akan banyak sekali perubahan menuju pileg, apalagi ke pilpres. Seringkali keputusan itu diambil last minute, saat-saat terakhir.
koalisi itu kan nggak ada yang permanen ya, dan tetapi menjadi kader PDI Perjuangan itu adalah yang permanen. Nah kalau kemudian misalkan Partai Gerindra menginginkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan PDI Perjuangan, saya pikir ini harus ada etikanya ya, bahwa Pak Jokowi satu adalah kader PDI Perjuangan, dia terikat kepada penugasan di PDI Perjuangan. Jadi saya pikir mereka juga tahu diri lah. Kita sama-sama tahu bahwa yang tahu persis detailnya kontrak politik itu hanya Bu Mega dan Pak Prabowo serta inner cycle mereka berdua di Partai Gerindra dan di Partai PDIP. Kalaupun publik dan jurnalis tentu tahu bahwa ada kontrak politik, ya, tetapi isi detail ya, operasional yang kemudian mereka konsensuskan dan mereka bunyikan di dalam di dalam kontrak politik itu tentu yang tahu adalah mereka berdua dan inner cycle-nya. Tentu tidak sekuat Jokowi, dan Jokowi sekarang begitu diharapkan, tapi saya berpikir bahwa ya itu tadi, pada akhirnya Pak Jokowi sendiri yang akan kemudian mengambil keputusan, dan keputusan itu tentu harus mendapatkan rasionalisasi gitu ya. Ya kalau saya sangat jelas kan, lebih baik lupakan aja kontrak politik dan harapan itu. Ya Gerindra kan mau tidak mau